Jauh di bawah sana ada laboratorium yang sangat rahasia. Para ilmuwan sedang berupaya membuat lubang hitam. Rupanya, eksperimen mereka akhirnya berhasil. Objek itu melayang-layang di atas meja. Tapi, sesaat kemudian, hanya dalam sepersekian detik, langsung menelan meja itu bulat-bulat. Waduh! Setelah melahap meja, lubang hitam itu terus saja membesar. Prosesnya sudah tidak bisa dikendalikan. Mikroskop dan tabung percobaan terus berterbangan, lalu memasuki ruang hampa yang gelap. Seketika, semua objek di ruang itu dilumatnya tanpa sisa. Semakin banyak objek yang ditelan, akan semakin besar ukurannya, sehingga objek lain yang lebih besar juga akan tertarik ke dalamnya. Di permukaan bumi, manusia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Orang-orang yang sedang jogging seketika berhenti saat melihat bola hitam raksasa terus membesar di kejauhan. Banyak rumah tercabut dari fondasinya. Mobil-mobil juga berterbangan di angkasa, tersedot menuju lubang hitam. Hanya dalam hitungan menit, lubang hitam itu mampu menyelubungi seluruh planet kita. Lalu, terus membesar hingga bisa menelan bulan dan planet Mars. Bobotnya juga terus melonjak hingga melebihi objek lain di tata surya kita. Semua planet mulai mengelilinginya sebelum dilahap si monster raksasa. Matahari pun musnah. Kok suram gini ya? Tapi tenang, skenario di kehidupan nyata nggak akan begitu kok. Para ilmuwan kemungkinan memang sudah bisa membuat lubang hitam, tapi prosesnya tidak semengerikan tadi. Para ilmuwan melakukan proyek pembuatan lubang hitam di Jenewa menggunakan alat yang disebut Large Hadron Collider. Sebetulnya, alat ini bisa membuat sejumlah partikel bergerak pada kecepatan tinggi hingga saling bertumbukan. Kemudian, banyak energi akan terlepas dan berbagai efek menarik akan bermunculan. Para ilmuwan meyakini energi yang dilepaskan oleh tumbukan ini kemungkinan bisa menciptakan lubang hitam. Sebagian orang juga ada yang khawatir dengan efek yang ditimbulkan, sehingga melarang konstruksi Large Hadron Collider. Tapi, kalaupun lubang hitam bisa dibuat, ukurannya akan sangat kecil, sehingga tidak akan membahayakan. Lubang hitam menghasilkan banyak energi, lalu melepaskannya. Ya, kira-kira sepanas tungku perapian lah. Jadi, lubang hitam akan memudar saat mulai kehabisan bahan bakar. Kalaupun eksperimennya berhasil, lubang hitam yang tercipta akan segera terbakar, lalu lenyap dalam sepersekian miliar detik. Dan sekalipun ukurannya mikroskopis, pertumbuhannya akan sangat lambat, sehingga tidak akan membawa banyak perubahan. Toh kalau bisa bertahan cukup lama, sehingga mampu menyerap partikel kecil di sekitarnya, lubang hitam sekecil ini akan perlu waktu sekitar 0,5 triliun tahun agar bobotnya bertambah 450 gram. Sebetulnya, lubang hitam punya manfaat juga. Kalau ukurannya sebesar Gunung Everest, energi yang dihasilkan akan bisa mencukupi kebutuhan energi kita. Lubang hitam juga sangat padat. Objek sebesar Gunung Everest ini cuma perlu ruang yang super kecil. Tapi, para ilmuwan belum bisa membuat yang sebesar aslinya. Beberapa di antaranya bahkan ada yang seberat ratusan ribu kalinya matahari kita. Para ilmuwan baru saja mendeteksi lubang hitam yang sedang menelan objek lain. Lubang hitam yang sedang merobek bintang raksasa menjadi salah satu fenomena yang paling memukau di alam semesta kita. Bobotnya sangat berat, sifatnya juga destruktif. Karena itulah, lubang hitam menjadi objek yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Sebetulnya, warnanya tidak benar-benar hitam. Ukurannya saja yang sangat masif, sehingga cahaya tidak bisa lolos dari tarikannya. Jadi, wujudnya memang tidak kasat mata. Para ilmuwan cuma bisa mendeteksinya dengan peralatan khusus. Kebanyakan lubang hitam berasal dari bintang yang hampir mati. Nah, bintang yang masih produktif bisa diibaratkan seperti tungku raksasa yang membakar hidrogen, lalu melepaskan banyak energi. Energi yang dihasilkan matahari kita di setiap detiknya lebih banyak dari energi yang dihasilkan manusia. Energi inilah yang kemudian sampai ke bumi dalam wujud panas. Lalu, terciptalah kehidupan di planet kita karena panas tersebut. Ekspansi ini cuma bisa dihentikan oleh gravitasi, gaya yang akan menarik objek menuju benda yang berat. Kebanyakan orang memahami gravitasi sebagai gaya yang membuat kita tetap menapak di tanah,
sehingga kita tidak akan melayang-layang menuju ruang angkasa. Gaya gravitasi antar bintang sangatlah kuat, sampai-sampai bisa membuatnya runtuh. Jadi, pada bintang yang masih produktif, gaya gravitasinya akan tertarik ke dalam, lalu energi yang dilepaskan akan mengembangkannya seperti balon. Seringnya, kedua gaya ini saling menghambat. Tapi, saat bintang kehabisan bahan bakar, gaya dorongnya sudah tidak ada, sehingga tidak bisa mencegahnya dari keruntuhan. Sebagian bintang jumbo menghasilkan banyak energi, sehingga perlahan-lahan memulai menjadi raksasa merah. Saat bintang ini kehabisan bahan bakar, suhunya akan turun, sehingga gravitasi akan mendorongnya ke dalam ruang sempit. Ilmuwan menggunakan matahari kita untuk menentukan ukuran benda-benda langit. Berat matahari kita sama dengan 1 massa matahari. Kalau bintang ringan seperti matahari kita runtuh, perubahannya tidak terlalu kentara kok. Jadi tenang saja, oke? Jangan terlalu khawatir kalau nanti kamu akan ditelan lubang hitam. Tapi lain lagi ceritanya kalau yang runtuh adalah raksasa merah seberat 10 massa matahari. Efeknya tentu akan jauh lebih besar. Kalau sampai runtuh, bintang seperti ini akan meledak sebagai supernova. Cahayanya akan menyinari seluruh galaksi. Bintang masif yang bisa melahirkan supernova terkadang berubah menjadi lubang hitam. Karena sangat berat, gravitasinya mendorong dan memadatkan sampai runtuh menjadi lubang hitam, hanya dalam hitungan sepersekian detik. Kita tahu lah ya, bagian dalam lubang hitam sangatlah misterius dan ganjil. Ukurannya sangat masif, sehingga bisa membelokkan waktu. 1 detik di dekat piringan hitamnya saja bisa setara dengan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di bumi kita, tergantung ukurannya. Pada tahun 2019 lalu, para ilmuwan mendeteksi lubang hitam sedang menelan bintang yang ukurannya sebesar matahari kita. Meskipun luasnya 1,4 juta kilometer, bintang itu benar-benar terjebak di medan gravitasinya. Keduanya saling mengorbit, lalu perlahan saling mendekat. Dan akhirnya, bintang itu musnah ditelan lubang hitam yang tak kasat mata itu. Terkadang, lubang hitam juga memancarkan energi ke ruang angkasa. Setelah lubang hitam menghancurkan bintang, plasma panas akan melesat keluar dengan kecepatan 10.000 km per detik. Sekitar setengah massa bintang itu ditelan, lalu sisanya dilepaskan menuju angkasa luar. Dan uniknya, raksasa yang rakus ini juga menelan lubang hitam lain saat ukurannya cukup besar. Baru-baru ini ada 2 lubang hitam yang masing-masing berbobot 85 massa matahari dan 66 massa matahari, saling bertabrakan. Saat mulai bertabrakan, lubang hitam besar akan selalu menelan lubang hitam kecil, sehingga massanya terus bertambah. Kemudian terbentuklah lubang hitam baru sebesar 142 massa matahari. Ukuran lubang hitam segitu masih terbilang sangat kecil loh. Objek ini akan terus menelan semua benda yang ada di sekitarnya hingga ukurannya menjadi supermasif dan sangat membahayakan. Seisi galaksi Bima Sakti kita berputar mengelilingi salah satu medan gravitasinya. Monster ini berbobot sekitar 4 juta massa matahari atau lebih dari 1 triliun kalinya planet kita. Itu saja belum termasuk yang paling besar. Menurut teori, lubang hitam juga bisa terbentuk tanpa ledakan dahsyat. Awan-awan gas besar yang bobotnya ratusan ribu massa matahari bisa menyusut oleh gaya gravitasinya. Terbentuklah bintang. Objek ini sudah sangat berat sehingga akan terus memadat menjadi lubang hitam tanpa melahirkan supernova. Lubang hitam supermasif memang jauh dan sulit diamati, sehingga belum bisa dijelaskan secara pasti. Belum banyak yang kita ketahui mengenai lubang hitam, sehingga banyak sekali spekulasi. Selama puluhan tahun, para ilmuwan telah berteori mengenai cara memanfaatkan lubang hitam. Lubang hitam bisa membelokkan waktu, jadi kita bisa menjelajah ke masa depan dengan teknologi yang tepat. Kalau pesawat luar angkasa yang cukup canggih bisa dibuat, masalahnya akan bisa teratasi. Maka, perlu diputuskan. Mereka mau menjelajahi lubang hitam sampai mananya. Beberapa menit atau jam yang mereka lalui di sana akan setara dengan bertahun-tahun di bumi kita. Mereka bisa berumur ribuan tahun tanpa menua secara fisik. Wah, luar biasa ya.
Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Nggak menarik. Tapi nggak masalah, bagaimanapun kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Haha, bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana, jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas. Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah, hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya. Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu? Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrim. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan rona gas sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya.
Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrem. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh, jadi dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya. Dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke. Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km. Kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil. Ini akan membuatnya sangat padat, sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet atau bahkan tubuhmu sendiri. Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti. Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Massa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam. Dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air, dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Enggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya.
salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu, kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain, seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Massanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita.
Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua, lebih tua dari matahari kita. Tapi bintang muda dan yang masih sangat panas berwarna biru terang. Matahari kira-kira berada di tengah spektrum ini. Oh iya, satu lagi mitos tentang asteroid. Kita harus terbang sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Wah, kita berada di sabuk asteroid dan harus terus-menerus menghindari batuan atau balok es raksasa. Kita memasuki awan asteroid padat. Nggak deng. Faktanya, ruang angkasa itu luas dan jaraknya luar biasa. Semua batuan dan puing-puing dalam sabuk asteroid hanya setara dengan 4% berat bulan. Jadi asteroid benar-benar nggak banyak. Untuk memahami dimensi kekosongan di ruang angkasa, lihat saja tabrakan 2 galaksi. Ada miliaran bintang dalam masing-masing galaksi. Dan jika kita campurkan, tabrakan itu tidak akan terjadi.